terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam. Saya pakai mimbar ini aja karena terlalu tinggi. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini melihat wajah-wajah kaum muda yang penuh dengan ceria dan penuh dengan cerita. Saya yakin malam hari ini ada hal-hal yang Tuhan singkapkan di dalam hidup kita. Amin. Siap mau diberkati Tuhan? Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang berkat berubah menjadi kutuk. Kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat pertama sampai ke-3. Dua Tawarikh pasal 26 ayat yang pertama sampai ke-3. Saya membacakan firman Tuhan ini seperti ini. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Kaum pria yang diberkati Tuhan, bahwa saya akan memberikan tema tentang berkat berubah menjadi kutuk. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah ini, sebelum Raja Uzia menjadi raja, maka yang pertama adalah ayahnya Amazia. Tetapi kita melihat di dalam Tawarikh ini pasal 26 ayat pertama, di mana segenap bangsa Yehuda memilih Raja Uzia ini menjadi raja. Uzia dipilih bangsa Yehuda menggantikan ayahnya Amazia sejak usia 16 tahun dan memerintah 52 tahun. Saya percaya kaum pria yang diberkati Tuhan, kalau secara manusia ini tidak banyak pengalaman Uzia ini. Kalau kita melihat karena dia masih kalau dikatakan masih remaja, tetapi Tuhan nyatakan kuasanya. Bahkan kalau kita semasa pemerintahannya ada berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tetapi kita melihat bagaimana kutuk terjadi kepada Raja Uzia. Saya rasa 52 tahun itu bukan jangka yang pendek, tetapi jangka yang panjang. Kalau dalam pemilihan presiden setiap 5 tahun ini sudah 10 periode lebih. 52 tahun. Pada awal masa pemerintahannya ia sangat memperhatikan Tuhan. Menjadi raja di usia yang cukup muda tidak menjadi penghalang bagi Raja Uzia untuk mempelajari banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi seorang raja bukan juga perkara yang mudah. Menjadi seorang raja bukan perkara yang begitu mudah, tetapi banyak perkara yang harus dihadapi. Kalau lebih jelas mungkin bapak-bapak bisa tanya kepada bapak gembala, seperti apa menjadi pemimpin untuk menghadapi anggota-anggota. Tetapi ia kebawahannya adalah seorang yang melakukan hal yang benar di mata Allah. Uzia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sang ayahnya. Hal ini membuat pemerintahannya berjalan dengan baik dan aman. Tetapi kita melihat bagaimana ketika dia memerintah, bagaimana dia sebagai pemimpin, apa yang membuat dia bisa mengalami keberhasilan, apa yang membuat dia disertai oleh Tuhan.
Yang pertama, ayat yang keempat. Di dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang keempat, dia berkata seperti ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Raja Uzia ini mengalami suatu keberhasilan yang pertama karena dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Saya mengambil satu contoh seperti Yusuf. Yusuf ini tinggal di tempatnya Potifar. Tetapi dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan hal yang buruk. Tetapi Alkitab berkata bahwa Yusuf tidak pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Tetapi kita melihat pada akhirnya dia mengalami keberhasilan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu kalimat atau ada tulisan yang saya pernah baca di bus. Dia berkata begini: bekerjalah seperti tuyul, nggak harus kelihatan, nggak butuh pujian, nggak gila jabatan, nggak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas. Haleluya. Artinya ini suatu inspirasi bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, makanya di Kolose juga berkata, Kolose 3:23 berkata, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Mengalami keberhasilan Raja Uzia yang pertama, dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, sama seperti raja, sama seperti ayahnya. Tetapi kalau kita melihat kembali di dalam ayatnya 25, di pasal 25 ayat yang kedua, ayahnya melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak segenap hati. Kalau Kompre membacakan di pasal 2 Tawarikh pasal 25 ayat yang kedua, dia berkata bahwa ayahnya bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tetapi persoalannya dia tidak sungguh-sungguh melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Artinya bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kewajiban kita, harus kita melayani dengan setulus hati. Amin. Haleluya. Tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Ada begitu banyak orang-orang yang percaya melayani Tuhan karena ada motivasi yang lain di dalamnya. Makanya kalau kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 22, apa kata Alkitab? Mereka bernubuat, mereka melakukan mujizat, tetapi pada faktanya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau kita melayani dengan motivasi yang salah, pada akhirnya kita kecewa mengirim Tuhan. Kalau kita melihat Raja Uzia ini, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, dia sebagai raja dalam satu politik, itu tidak mudah untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kita lihat aja lah dengan pemerintahan kita ini. Ada begitu banyak korupsi sana sini. Ada begitu banyak hal-hal yang mereka lakukan hal-hal yang bodoh. Tetapi kita melihat ternyata Raja Uzia ini mengalami hal yang begitu benar di mata Tuhan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang yang percaya masih melakukan hal yang bodoh sementara mereka sudah diberikan jabatan? Yang pertama, karena mereka tidak merasa cukup. Alkitab berkata di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, dia berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau
ini bisa mempunyai pemikiran mencukupkan diri sendiri, pasti tidak melakukan hal yang bodoh di tempat kerja dimanapun kita berada. Amin. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-8, dia berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Itu mengajarkan kita ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan, apa itu jabatan kita, apakah kita itu bos di tempat kerja, Alkitab berkata, lakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Suatu waktu Tuhan pelihara dan suatu waktu Tuhan promosi hidup kita. Yang kedua, keberhasilan ujian, apa yang membuat ujian ini mengalami keberhasilan? Kembali di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-5. Dia berkata seperti ini. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Yang kedua, kalau kita melihat kunci keberhasilan Raja Uzia ini, yang pertama ketika dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Kedua, dia mencari Tuhan. Seorang raja di tengah-tengah kesibukan tidak ada dalih dan alasan untuk tidak mencari Tuhan. Sebagai kepala keluarga, tidak ada alasan untuk tidak mencari Tuhan. Karena begitu banyak kaum pria yang pernah saya hadapi, yang banyak pengalaman, ada banyak dalih, ada banyak alasan karena hujan dan karena ini, sehingga mereka tidak ibadah kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa keberhasilan Raja Uzia, dia mencari Tuhan. Dan Alkitab berkata, selama ia mencari Tuhan, semua apa yang dia kerjakan berhasil. Amin. Kalau kita melihat di sini kaum pria yang diberkati Tuhan, dia berkata yang ayat ke-5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria ini seorang nabi. Dia seorang mentor yang membawa Uzia ini untuk terus ke jalan yang benar. Tetapi Alkitab berkata, selama ia terus mencari Tuhan, selama ia berusaha menyenangkan hati Tuhan, segala apa yang dia lakukan, ketika dia menjadi raja, pemerintahannya berjalan dengan baik. Makanya Alkitab berkata di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada. Amin. Corona. Alkitab berkata, carilah dahulu, carilah kebenaran, maka apa yang menjadi pergumulan kita, maka apa yang menjadi rencana kita, setiap usaha kita. Alkitab tidak pernah berdusta, Alkitab tidak pernah berbohong. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencarikan Tuhan, hal yang pertama, ketika kita memprioritaskan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan hal yang pertama di tengah-tengah kesibukan kita pun, maka kita bisa menyaksikan bagaimana kemurahan Allah terjadi di dalam hidup kita. Rasul Paulus juga pernah berkata, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah pelayananmu, di tengah-tengah apapun yang engkau kerjakan, Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Amin. Artinya di tengah-tengah kesibukan Rasul Paulus, ada banyak masalah yang terjadi di dalam hidupnya, tetapi dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia tahu bahwa sumber yang luar biasa itu berasal daripada Tuhan. Saya menyadari akan hal ini kaum pria. Seringkali saya juga lalai gagal untuk mencari Tuhan karena mungkin saya sering menunda-nunda waktu. Makanya malam hari ini kita harus sama-sama belajar. Bukan berarti ketika saya ada di sini sudah benar, tidak. Tetapi mari kita sama-sama belajar malam hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita pun, mari kita meluangkan waktu
untuk kita mencari Tuhan. Alkitab berkata di dalam Amos 5 ayat ke-6, dia berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Artinya sebaliknya, orang yang tidak mencari Tuhan berarti mereka yang mati secara fisik, secara rohani. Mereka mungkin gemuk, mereka mungkin sehat secara fisik, tetapi mereka mati secara rohani. Makanya kita berkata di Amos 5 ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yesaya juga berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6, dia berkata di sana, carilah Tuhan selama yang berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama itu Tuhan dekat dengan kita. Kenapa? Ternyata bahwa ada waktunya Tuhan kita tidak bisa temui. Ada waktunya Tuhan, tidak ada lagi kesempatan untuk kita mencari Tuhan. Makanya Yesaya berkata, selama ada kesempatan, selama Tuhan berkenan ditemui, marilah cari Tuhan. Amin. Kalau mencari di sini bukan hanya berusaha menemukan apa yang diinginkan, tetapi mencari di sini ialah ada satu kerinduan yang amat dalam. Seperti kalau dikatakan seperti rusa rindu akan aliran air, demikian kita seharusnya. Haleluya. Bagaimana dengan pandangan Alkitab tentang orang yang mencari Tuhan? Ternyata pandangan Alkitab bahwa ketika orang itu memprioritaskan Allah, kembali kita kepada Mazmur pertama ayat ketiga, bisa dikatakan seperti mereka pohon yang ada di aliran air, yang tidak pernah kering. Dan di sana dia berkata, tidak ada kata khawatir. Itu kata khawatir itu disampaikan kepada orang percaya. Di tengah-tengah kesibukan kita, mungkin kita mulai takut corona. Sebenarnya bukan hanya virus corona, tetapi mungkin banyak virus-virus kepahitan, virus-virus dosa yang banyak. Kalau engkau masih mati karena corona, masih puji Tuhan, daripada engkau mati karena kepahitan, engkau masuk neraka. Anda pilih di mana? Jadi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita terus ada di dalam Tuhan, tidak pernah khawatir akan hidup ini. Amin. Nah pertanyaannya, apa saja keberhasilan Raja Uzia selama ia mencari Tuhan? Kalau kaum pria membaca 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15, mulai dari penaklukan bangsa-bangsa Filistin, Amon dan Arab, bahkan nama Uzia tersohor sampai ke Mesir. Tersohor itu adalah termasyhur. Termasyhur adalah terkenal. Ternyata bukan hanya menjadi raja, tetapi dia orang-orang yang ditakuti, orang-orang yang dihormati, ketika dia menjadikan Tuhan hal yang paling utama. Salah satu negara raksasa pada zamannya, Tuhan memberinya kesempatan untuk menambahkan beberapa bangunan dan memperkuat tembok kota Yerusalem, memberkati ekonomi rakyat terutama dalam bidang pertanian dan peternakan, juga dalam bidang militer. Yehuda menjadi negara yang kuat karena mempunyai pasukan elit yang hebat dan berhasil mengembangkan teknologi militer yang canggih pada zaman. Ternyata bahwa keberhasilan Raja Uzia ini bukan hanya satu kaum pria, tetapi kalau kita melihat keberhasilan Raja Uzia ini luar biasa. Keberhasilan di situ kita melihat banyak yang Tuhan campur tangan di dalam hidupnya. Tetapi kalau saya melihat di sini bahwa keberhasilan Raja Uzia di sini bukan hanya secara materi, tetapi keberhasilan secara rohani. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 6, maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan
di lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meuni. Artinya bahwa bukan hanya secara materi Tuhan tolong, tetapi secara bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan menjadi bagian Raja Uzia. Dan ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami banyak persoalan dalam hidup ini, kaum pria yang diberkati Tuhan, situasi saat ini situasi yang mungkin menakutkan kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin dunia ini sedang lenyap, mungkin dunia ini sedang hancur. Tetapi Alkitab berkata di dalam Yohanes 2 ayat 17, walaupun dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang-orang yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Sekalipun dunia ini dikocam masalah, sekalipun banyak virus-virus yang terjadi, tidak perlu kita takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau ada di sini yang masih terus takut melangkah, itu artinya orang Kristen gado-gado. Kalau di Nias namanya kodo-kodo kurio. Atau Kristen pencundang. Jadi kalau masih ada khawatir dalam hidup ini, artinya kita mempunyai Tuhan yang maha. Nah, ini tentang keberhasilan. Kalau tema saya tadi tentang tema kita malam hari ini, berkat berubah menjadi kutuk. Sekarang kita melihat bagaimana kutuk yang terjadi terhadap Raja Uzia ini. Kalau kita melihat kaum pria bahwa dia adalah raja yang diberkati Tuhan, dia begitu campur tangan Tuhan di dalam segalanya. Tetapi kaum pria sangat disayangkan sekali, berkat tidak disambut dengan rendah hati. Uzia lupa diri, meluncak, takabur, arogan, dan meremehkan Tuhan. Dia kira apa yang dia punya itu karena kekuatan. Kalau kita melihat di 2 Tawarikh 26 tadi, ayat ke-16, dia berkata begini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan, membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ternyata berkat yang melimpah. Ternyata bahwa berubah setia itu kepada Tuhan bukan hanya ketika kita ada berkat, bukan ketika hanya ada masalah, tetapi ketika kita ada berkat juga kita bisa berubah setia. Kita melihat bagaimana dengan Raja Uzia ini. Ternyata sangat disayangkan. Dia lupa diri bahwa apa yang dia punya itu, dia merasa bahwa saya. Apa kata Alkitab di dalam Ulangan 8 ayat 17 dan 18? Dia berkata di sana, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangnya, seperti sekarang ini. Ternyata bahwa kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita mengalami kesuksesan, jabatan makin naik, itu bukan karena kita. Amin. Kalau usahamu diberkati Tuhan, kalau pekerjaanmu, kalau rumah tanggamu masih dilindungi Tuhan, itu bukan karena kita, tetapi itu karena Tuhan sendiri. Amin. Makanya ketika kita melihat Raja Uzia, setelah ia menjadi sukses, setelah ia menjadi kaya, setelah ia diberkati Tuhan, yang seharusnya dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ini sebaliknya, dia justru menyombongkan diri. Kita tahu
bersama bahwa kesombongan hal yang Tuhan benci. Kesombongan bukan saja akar segala dosa. Kesombongan bukan juga awal dari celaka. Tetapi kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Ternyata berkat-berkat yang luar biasa tadi akan menjadi kutuk ketika Raja Uzia mulai menyombongkan diri. Ada satu statement berkata seperti ini, kaum pria, kamu yang sedang di atas puncak, awal kejatuhanmu adalah ketika kamu mulai melupakan Tuhan di atas segala keberhasilan. Kejatuhan kita ternyata bahwa ketika kita mulai ada benih-benih kesombongan. Makanya di dalam Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya. Masih semangat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi yang kedua, dia berkata di sini bahwa setelah menjadi kuat yang menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, yang seharusnya begitu mencari Tuhan, yang seharusnya menjadikan Tuhan hal yang pertama, tetapi dia harus berubah menjadi mencintai dunia. Timotius, dalam Timotius, Demas mencintai dunia. Di mana? Di teman sekerja Paulus. Tetapi Alkitab berkata bahwa Demas mencintai dunia, berubah setia kepada Tuhan. Salomo, orang yang mengurapi Tuhan, tetapi pada akhir hidupnya ia berubah setia kepada Tuhan karena wanita mencondongkan hatinya kepada Allah. Saudara yang berkati Tuhan malam hari ini suatu pelajaran bagi kita dan suatu pengalaman bagi kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan kita mudah berubah kepada Tuhan. Amin. Ketetapan Tuhan yang membagi kuasa pemerintah. Kalau kita melihat di sini bahwa bukan hanya berubah setia kepada Tuhan, tetapi dia berkata di sana bahwa dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang seharusnya, kalau kita melihat kaum pria, tindakan Uzia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan bukan hanya mengambil alih tugas yang hanya boleh dilaksanakan oleh iman, tetapi juga menunjukkan bahwa Uzia mulai meniru kebiasaan Kanaan, di mana raja dengan sendirinya juga bertugas sebagai imam. Ketika semua mengalami keberhasilan, justru Alkitab berkata dia meremehkan para imam di sini. Kalau kita melihat di dalam ayat 17, dia berkata di sana, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ternyata bahwa ketika memang yang pernah saya pengalaman ada teman saya dalam perkuliahan, dia sebagai penatua di gereja Sinode. Dia pernah menarik hamba Tuhan ketika hamba Tuhan itu sedang khotbah. Saya bilang sama dia, kita sama-sama teologi, dan saya mau katakan kamu kurang ajar, karena kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Daud, kalau kita melihat Daud, ada nggak kesempatan membunuh Saul? Ada. Tetapi takut, bukan takut, tapi dia tahu bahwa itu yang diurapi Tuhan. Tetapi di sini, kaum pria di sini tidak ada yang suka meremehkan nama Tuhan. Amin. Saya melihat di sini luar biasa. Amin. Haleluya. Yang senyum-senyum itu adalah pernah atau pengalaman. Tapi yang diam-diam itu adalah itu pelakunya. Haleluya. Kalau kita melihat di sini, ternyata bahwa Raja Uzia ini meremehkan hamba-hamba Tuhan. Dikatakan firman Tuhan berkata 80 orang para imam
yang justru seharusnya imam yang membakar ukupan ini, tetapi ternyata dia mengambil alih. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, justru dia marah kepada imam-imam itu. Satu kesaksian kemudian, 1 minggu yang lalu, ada jemaat yang ingin mencengkih hamba Tuhan. Saya sedih. Saya bilang aja, kenapa sih jemaat ini belajar dari mana dia ini? Aduh. Tapi saya memang berpikir, kenapa sih jemaat seperti ini ada seperti itu, yang suka mengancam hamba Tuhan. Tapi Alkitab berkata, kita melihat orang-orang yang suka mengabaikan hamba Tuhan. Kita melihat di sini nanti, ternyata ketika dia mengabaikan atau meremehkan para hamba-hamba Tuhan, apa akibatnya? Alkitab berkata, yang pertama, dia kena kusta. Di dalam ayatnya yang ke-19, tetapi Uzia dengan ukur ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Ternyata ketika dia meremehkan para imam yang 80 orang ini, akibat orang-orang yang suka meremehkan hamba Tuhan, dia mengalami penyakit kutuk, yaitu kusta. Orang-orang yang begitu disanjung, orang-orang yang begitu dikenal, orang-orang yang tersohor, orang-orang yang terkenal di mana-mana, Alkitab berkata dia harus menanggung hukuman karena dia mengabaikan para imam. Yang kedua, bukan hanya kena kusta, ternyata kena kusta ini Bapak Ibu. Maksud saya ibunya di rumah. Jadi kemudian ternyata, haleluya, ternyata bukan hanya kusta. Di sini dikatakan bahwa dia diusir dari tempat itu. Ini kusta ini tetangga corona. Karena kusta ini pada saat itu menular. Dan itu sebabnya dia diusir, bahkan dikucilkan, bahkan kusta yang terjadi dalam hidup sampai dia mati. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Ternyata bahwa berkat berubah menjadi kutuk ketika kita tidak mensyukuri apa yang ada pada kita. Malam hari ini saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tetapi saya percaya malam hari ini, kalau kita menjadikan Tuhan hal yang paling utama, Anda tidak pernah takut untuk menghadapi dunia ini. Karena Alkitab berkata, sekalipun dunia ini lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, mari kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau sungguh baik dalam hidupku. Haleluya. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku lakukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku lakukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya Kau berbicara, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita tahu kaum pria, kejadian-kejadian yang terjadi, tetapi Alkitab berkata di dalam Mazmur 91 ayat ke-7, kita hanya penonton. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai hal yang pertama dalam hidup ini, orang lain bisa kena virus, orang lain bisa kena penyakit, tetapi Alkitab berkata kita hanya penonton, karena kita menjadikan Tuhan hal yang paling utama. Saya percaya apapun pergumulan kita malam hari ini, ada kuasa Tuhan yang boleh menjadi bagian kita. Saya percaya apapun persoalan dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam rencanamu, ada Allah yang senantiasa menolong dan senantiasa menyertai hidupmu. Dia tidak pernah tinggalkan sedikit pun. Saudara, kita bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita tinggal dalam penyembahan. Saya minta nanti Ko Anes berdoa buat kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin Tuhan. Kami melangkah terus ke depan Tuhan hingga sampai finish Tuhan, karena kebenaran-Mu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu hidup Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami alami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Apa yang sudah menjadi halangan buat kami